Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-30 dari Kitabul Birri Wassilati wal Adab, yaitu babu fadli may yamliku nafsahu indal ghadab. Bab tentang keutamaan orang yang bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya indal ghadabi, pada waktu marah. Wa bi ayyi syai'in yadhhabul ghadab, dan dengan cara apa biar marah itu hilang. Baik, kita lihat hadisnya. Pertama, haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisura'ah, orang yang kuat itu bukan karena sura'ah. Sura'ah itu asal artinya menjatuhkan orang lain, kayak jadi bukan orang yang pegulat, pesilat yang handal dan seterusnya itu. Jadi laisa syadid bisura'ah. Siapa yang kuat? Innamas syadid, hanyalah sesungguhnya orang yang kuat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan diri pada waktu marah. Nah, itulah orang yang kuat. Nah, jarang orang yang marah tapi mampu mengendalikan diri. Dia tetap bertutur kata, berbuat yang tidak keluar dari batas-batas syariah, tidak keluar dari batas-batas ini rasional. Jadi tidak bertindak yang irasional. Kalau ada orang yang seperti ini, nah itulah orang yang kuat. Nah, biasanya kalau marah lupa, nggak mampu mengendalikan diri. Nah, karena itu syaitan itu mengintai kita. Nah, itulah al-khannas. Ketika lengah dia masuk. Kapan kita lemah? Ketika marah diantaranya. Lagi marah, nggak mampu mengendalikan diri, setan masuk. Lalu ada orang yang bilang marah itu mesti dilampiaskan. Kalau nggak dilampiaskan jadi penyakit. Kan banyak orang ngomong begitu. Kayak gue dong, tos-tosan aja, jangan ditahan gitu, ntar jadi penyakit. Ya enak buat dia, tidak enak buat orang lain. Dan seringkali akibat dari perbuatan yang kecil kelihatannya sepele, ternyata akibatnya fatal. Coba contohnya suami marah, gua ceraiin lo, tuh sederhana kan? Gua ceraiin lo, jatuh talak. Nah, ini ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, ya maka sama teman, saudara, kan kata penyair itu, innal quluba idza tanafara wudduha, hati itu kalau sudah pecah syibhuz zujaj, kayak kaca, kasruha la yujbaru, kalau dia pecah nggak bisa ditambal. Jadi ya udah biarin, ntar yang penting minta maaf habis ini. Iya, tetap akan lebih baik orang yang menjaga diri.
yang mengendalikan diri pada waktu marah. Karena biar orang sudah minta maaf tetap ada bekasnya. Kayak kaca tadi. Dari tambal pakai lem tetap saja ada bekasnya. Nah, meski namanya manusia ya pastilah pernah marah. Ada yang nggak pernah marah, tapi mampu mengendalikan diri. Nah, kalau orang yang benar-benar sempurna imannya, itu marah karena Allah, benci karena Allah, suka karena Allah, marah karena Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah. Barang siapa cinta karena Allah, menyukai sesuatu karena Allah menyukai hal itu, dan karena Allah suruh kita menyukai hal itu. Wa abghadha lillah, marah juga karena Allah. Nah, seringkali marah kita bukan karena Allah. Nah, kemudian wa'ata lillah, dia memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, dia tidak memberi juga karena Allah. Faqadis takmalal iman, maka sungguh telah sempurna imannya. Baik, jadi sebagaimana sudah kita bahas pada kajian yang lalu, tetap yang terbaik yang menahan marah. Itu yang wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah. Ya, tapi nahan tuh bukan begini. Iya, gue jadi bawahan lo, biarin aja gue sabar. Tar dikit lagi lo kan. Nah, ini bukan yang seperti itu. Nah, malah di satu hadis Nabi katakan, orang yang sabar tidak melampiaskan marahnya, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, bukan tidak mampu, tapi memaafkan. Nah, itulah yang lebih baik, lebih mulia. Nggak mudah ya jadi orang yang pemaaf. Nah, ya contoh terbaik ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya karyawan, punya pembantu, sebulan berapa kali kita omelin? Rasul enggak. Anas bin Malik, dia bilang 10 tahun saya jadi khadam, jadi pembantu Rasul, belum pernah Rasul mengatakan lima taf'alu kadza wa lima lam taf'al kadza. Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak lakukan itu? Rasul nggak pernah marah. Baik, saya lanjutkan hadis yang berikutnya 1677. Haditsu Sulaiman ibni Suradin qal. Hadis Sulaiman bin Surad, dia katakan istabba rajulan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang saling mencaci, berantem, saling mencela. Inda Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu julus, kami sedang duduk-duduk di sisi Rasul. Dua orang kalau caci mencaci itu, yang satu makin tinggi, satu makin tinggi lagi. Sampai ini ya. Kadang-kadang napasnya udah ini aja masih ini. Gua bunuh lo, gua matiin lo. Makin bukan makin jadi marah. Nih begitu juga sama. Dua orang saling mencela. Wa ahaduma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuhu. Salah satu dari keduanya mencaci sahabatnya dalam keadaan marah, matanya memerah, wajahnya memerah. Kalau di lafaz yang lain, urat-urat lehernya sampai bengkak, tegang. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu." Sesungguhnya aku tahu kalimatan, satu kalimah, lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Kalau dia mau mengatakan hal itu, maka akan hilang yang dia rasakan tadi. Jadi leher yang tegang tadi bisa sembuh.
kalau dia mau mengatakan. Apa itu? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia mau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jadi reda nanti, Pak. Nah, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa setan memang ditunggu oleh setan kita biar marah. Sebab ketika marah kayak di hadis sebelumnya tadi, jarang orang yang mampu mengendalikan diri. Karena nggak mau mengendalikan diri, setan masuk. Maka Nabi suruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kerjaan setan. Nah, sudah. Kemudian faqalu lirrajul, para sahabat katakan kepada lelaki tadi, ala tasma'u ma yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa engkau tidak dengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, dia katakan, inni lastu bi majnun, saya tidak gila. Jadi marah diingatkan tadi. Enggak dengar yang dikatakan Nabi tadi, yaitu suruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makin marah dia. Gue nggak gila. Ya sama kalau ada orang berantem marah biasanya, sabar loh. Iya lo kan nggak ngerasain. Ya udah terus aja. Jadi biasanya jarang yang mau dinasihati tadi. Baik, kemudian kenapa orang-orang arif, orang-orang solih itu tidak mudah marah? Kadang-kadang tidak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu ada orang yang songong terhadap kita. Nah itu sebenarnya ujian, ujian buat kita. Lalu orang-orang solih tadi kenapa kok lebih suka diam? Karena dia tahu itu kerjaan syaitan. Jadi kadang-kadang setan mau langsung menggoda seseorang nggak bisa, karena ini orang memang sabar, solih, lewat orang lain. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu memaki-maki kita. Nah, kalau yang nggak sabar ya dijabanin. Emang nggak boleh jabanin. Bego lo. Kita balas, iya lo juga bego. Dosa nggak? Nggak. Karena Nabi katakan al-mustabban, dua orang yang saling mencaci, maqala fa'alal badi. Yang mereka katakan, yang menangguh siapa? Yang memulai. Bego, lo juga bego. Malam ya'tadil madlum, selama yang dizalimi tidak melampaui batas. Bego lo. Iya, daripada lo bego, jelek, bebel, dungu. Nah ini namanya lebih ya, ya'tadi, melampaui batas. Orang nabok kita tabok sama. Nah, dia yang memulai. Nggak dosa kita. Tapi ya dosa itu kalau lebih, tabok, nabok, lo berani-berani ya sama gue. Nih tambahan nih, bonusnya. Nah ini yang jadi dosa. Gitu. Nah, tapi orang yang arif tidak, dia lebih tinggi dari itu. Karena dia tahu itu. Karena dia tahu itu setan, kerjaan setan. Maka orang yang memaafkan ini yang tinggi derajatnya nanti. Wal 'afina 'anil nas. Dia tahu ini setan, mau masuk lewat dia, nggak bisa lewat orang lain. Kalau diladenin, dijabanin, berarti setan yang menang. Setan yang ada di orang ini, setiap orang kan dibarengi setan. Ya, dan girang dia. Yang ada di tubuh orang tadi girang juga. Nah, setan menang. Maka umumnya mereka diam, tidak suka marah. Suami istri, kadang-kadang suaminya nggak gampang marah, istrinya tiap hari dikit-dikit dengan bercerai deh bang. Kondisi kayak begini ya, nggak tahu lakinya puyeng mikirin masih dengan bercerai. Sabar lakinya, besok begitu lagi, ya bang daripada begini, sabar lagi. Lama-lama punya laki tanggung mendingan jadi janda, dapat santunan dari RT RW. Nah, siapa yang nggak mengkelap digituin? Nah,
Tapi kalau kita sadar itu setan, itu kerjaan setan. Oke, jadi udah bercerai. Ya, jadi tidak mudah ya ternyata nih untuk apa? Menjaga hati tadi. Biar orang pinter kadang-kadang juga belum tentu bisa. Kalau soal ini soal berlatih, kita berlatih sabar. Ya, baik. Kemudian di Quran tuh setan itu disebut al-khannas kan ya, mencari kelengahan. Nah di antaranya orang lengah itu kalau lagi marah dia masuk, baru nyesel. Akibat dari kata-kata perbuatan yang tidak terkontrol seringkali membuat kita nyesel. Besok begitu lagi. Jadi nggak berlatih berarti kayak begini. Ya namanya manusia ya pasti sering salah. Tapi kita berusaha untuk jadi orang yang mampu mengendalikan diri sekalipun pada waktu marah. Baik, kemudian bab berikutnya. Babun nahyi an darbil wajhi. Bab larangan memukul wajah. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza qatala ahadukum, apabila salah seorang dari kamu qatala karena maknanya sama qatala, membunuh, falyastani bil wajha, hendaklah dia menjauhi wajah. Jadi dalam perang pun kita disuruh menjauhi wajah. Jangan wajah yang dipukul, jangan wajah yang dibacok. Oke, sekarang di surah An-Nisa dalam kondisi tertentu kok boleh suami memukul istri, tapi kondisi tertentu nih, ketika istri nusyus durhaka sama suami, dinasihati sudah nggak mempan, baru kemudian pisah ranjang juga tetap nggak mempan, maka langkah yang ketiga wadribuhun, pukullah mereka. Nah, pukulan di situ satu harus menghindari wajah. Yang kedua, darban ghairu mubarrih, kata Rasul. Pukulan yang tidak mencederai. Jadi sekedar memberikan pelajaran. Ini ketika sudah nggak bisa ditempuh cara yang lain. Baik, kemudian tetap itu harus menghindari wajah. Kalau perang saja harus menghindari wajah, apalagi bukan perang. Ayo, siapa suka nonton orang yang pukul-pukulan wajah? Apa itu pukul-pukulan wajah? Jadi yang ada nilainya kan yang wajah ya. Kalau dada nggak ada nilainya kan ya. Tuh malah iya. Nggak terasa kita ya. Paling asik itu, ditunggu-tunggu kalau ada. Baik, kemudian hadis bab berikutnya. Babu amri man marra bisilahin fi masjidin. Bab perintah orang yang lewat dengan membawa senjata fi masjidin au suq, di masjid atau di pasar. Maksudnya di tengah banyak orang. Masjid kan banyak orang, pasar juga banyak orang. Au ghairihi atau lainnya, atau di tempat-tempat umum, minal mawadhi'il jami'ati linnas, di tempat-tempat manusia berkumpul, diperintahkan ayyumsika bini soliha, untuk memegang bagian tajamnya. Baik, kita lihat hadisnya. Pertama, hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, marra rajulun fil masjid. Ada seorang lelaki lewat di masjid, wa ma'ahu siham, sedangkan dia membawa siham, anak panah. Faqala lahu Rasulullah SAW, lalu Rasul bersabda, amsik bini soliha, pegang bagian tajamnya biar tidak membahayakan orang lain. Saya tambah hadis berikutnya, hadits Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza marra ahadukum fi masjidina, apabila salah seorang dari kamu lewat di masjid-masjid kami, au fi suqina, atau di pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun, dia membawa anak panah tadi, fal yumsik anni soliha,
hendaklah dia pegang bagian tajamnya. Auqal falyaqbid bikaffihi, hendaklah dia pegang dengan telapak tangannya. Ayyusiba ahadan minal muslimin, supaya tidak mengenai salah seorang di antara kaum muslimin minha syai', suatu atau salah satu dari senjata tadi. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Rasul ajarkan kepada kita supaya tidak menimbulkan mudarat buat orang lain. Ya bukan hanya urusan ini saja kan. Hal-hal yang membawa mudarat kepada orang lain, Rasul perintahkan untuk kita tinggalkan. Dulu pedang kemana-mana, bawa apa? Bawa senjata kayak buat berburu dan lainnya. Ya kalau di tengah-tengah orang banyak, pegang bagian tajamnya. Kalau sekarang menimbulkan mudarat pakai apa itu? Apa yang dipegang yang bikin mudarat buat orang lain? Nih, paling asik ya, paling asik. Padahal jelas itu mudarat buat dirinya dan juga buat orang lain. Padahal Rasul ajarkan begitu. Tapi biasanya kalau ada makalah yang membicarakan itu, yang malah lagi asik ini nggak mau baca, nggak mau baca. Terus kadang kalau bicara soal kesehatan, dokter kalah itu. Wah itu begini khasiatnya begini. Tapi ada yang nggak mau dia cerita mudaratnya orang, termasuk buat dirinya atau buat orang lain. Nabi ajarkan supaya kita tidak menimbulkan mudarat buat orang lain. Jadi kalau tengah orang lain mau tetap nggak bisa berhenti, udah pakai helm ya, pakai helm di sini tutup ini, udah rasain sendiri, nikmatin sendiri, jangan menimbulkan mudarat buat orang lain. Baik, dan banyak lagi lah dan hal-hal yang seperti itu. Bahkan disuruh mendatangkan manfaat buat orang lain, kayak menyingkirkan gangguan dari jalan, duri, beling dan yang seumpama. Itu kan salah satu dari iman kata Rasul. Imatatul adza anit thariq. Jadi iman itu ada sekian cabang, yang paling rendah itu imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan, jangan malah sengaja paku disebar di jalan. Nah, itu menimbulkan mudarat. Dan Nabi juga katakan al muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang orang-orang muslim, yakni orang muslim lainnya, salima, selamat, min lisanih, dari gangguan tangannya, wa yadihi, dan dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi orang muslim yang muslim lainnya selamat, jadi dia tidak suka mengganggu tetangganya atau temannya. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat baik, paling tidak jangan menimbulkan mudarat terhadap orang lain. Takufu syarraka anin nas, kata Rasulullah, engkau tahan supaya tidak berbuat buruk terhadap manusia yang lain. So banyak juga kalau kita ada di situ, anak muda kalau naik motor, itunya knalpotnya plong. Jadi nggak ngerasain saya kalau di belakangnya. Apalagi kita bawa anak kecil, semprot itu saya aja menghindar kalau tadi. Masya Allah itu enggak, memang suruh cobaan gitu ya. Lo di belakang gue itu kita gas, weng gitu ya. Itu contoh menimbulkan mudarat buat orang lain. Jadi Islam ajarkan kita ini jaga diri kita dan juga saudara kita. Baik, kemudian yang ke-35, babun nahyi anil isyarati bisilah ila muslim. Bab larangan menunjuk seorang muslim dengan senjata. Jadi menodongkan senjata ke sesama muslim. Ini hadisnya. Haditsu Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang berasal dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Jangan salah seorang dari kamu menunjuk saudaranya dengan senjata. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu la'alla syaitana yangzi'u fi yadihi. Karena dia tidak tahu, jangan-jangan syaitan nanti melepaskan yang di tangannya, fayaqa'u fi hufratin minan nar. Lalu gara-gara itu dia terjerumus ke dalam neraka. Disuruh nunjuk-nunjuk pakai apalagi pistol gitu ya. Tadi dorong sama setan, nah neraka gara-gara membunuh atau mencelakai saudaranya. Ya berarti setan juga terus berusaha tuh untuk menjerumuskan kita dengan cara apa saja. Ini biasanya kayak begini, lagi marah atau lagi nggak marah, kadang-kadang bercanda. Kan banyak lah kejadian kayak begitu. Orang bercanda dengan kalau sekarang pistol dan mati, bikin orang mati. Nabi sudah larang tuh. Jangan menunjuk saudaramu dengan senjata. Bisa nanti setan nanti yang setiap orang kan dibarengi setan ya. Nah, barengi setan. Nah, orang takut hantu, takut ini. Nah, di sebelah kita juga ada setan. Kata Rasul innalis syaitani lamah. Setan punya bisikan. Walil malaki lamah. Malaikat juga punya bisikan dan seterusnya lah al-hadits. Jadi selalu berada di sisi kita. Dulu ada abang saya yang paling tua itu cerita, ada mahasiswa agak stres, dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sendiri dek, oh enggak, sama Allah. Dia ditanya sendiri, enggak, sama Allah. Oh ya, enggak sama malaikat. Oh ya, sama malaikat juga. Enggak sama setan. Dimikir, oh ya sama setan juga. Baru berangsur-angsur dia sadar. Kadang-kadang ada orang berpikirnya terlalu ini ya, sampai kayak begitu. Mas siapa? Sendiri, enggak, bersama dengan Allah. Nah, baik. Ya setiap orang yang dibarengi oleh syaitan. Ada setan yang membisik, ada malaikat yang membisik. Tinggal kita itu. Siapa yang kita dengarkan? Kalau yang biasa kita dengar bisikan setan, ya akhirnya nggak peka dengan bisikan malaikat. Tapi kalau yang kita dengarkan bisikan malaikat, lemah tadi, maka kita peka nanti dengan bisikan malaikat. Nih yang benar begini. Nah, lalu bagaimana bisikan syaitan tadi? Wa lammatus syaitan takdzibun bil haq. Bisikan setan itu supaya kita mendustakan, tidak percaya dengan yang benar. Jadi ketika memikirkan sesuatu itu pasti setan datang. Udah nggak benar tuh, nggak benar. Itu dari syaitan. Supaya kita takdzib bil haq. Wa i'adun bisyarr, menjanjikan yang buruk yaitu neraka. Nah, malaikat wa lammatul malaki, bisikan malaikat adalah tasdiqun bil haq. Supaya kita percaya dengan yang hak. Itu benar, itu dari Allah, dari ini harus beriman, itu dari malaikat. Kemudian wa'i'adun bil khair, dan menjanjikan yang baik. Baik, kemudian saya lanjutkan bab ke-36, babu fadli al-adha izalatil adha 'anit tariq. Bab keutamaan menyingkirkan gangguan kayak beling, duri dan yang seumpama 'anit tariq, dari jalan. Hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika ada seorang lelaki lewat di satu jalan, wajada husna syaukin ala tariq, dia mendapati ada dahan syauk, pohon yang berduri di jalan. Fa akharahu, dia singkirkan. Dan fa syakarallahu lah, Allah terima amalnya tadi. Fa ghafaralah, lalu Allah ampuni. Kok mudah banget ya Allah mengampuni seorang hamba gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Oh ternyata keikhlasan seseorang sebetulnya bukan banyaknya amal kan ya. Banyak tapi tidak ikhlas, nggak terima sama Allah. Ikhlas ya. Nah, baik, kemudian
Kayak contoh lagi hadis yang membahas tentang salah seorang yang sudah membunuh 100 jiwa, kok diampuni oleh Allah. Kadang ada yang katakan, oh, nggak mungkin lah, dosa segitu besarnya kok dengan mudah diampuni oleh Allah. Sebetulnya nggak mudah juga. Orang tadi taubatnya benar-benar karena Allah. Ada orang taubat tuh targetnya manusia. Dia taubat loh, udah. Keluarga gimana? Alhamdulillah keluarga saya udah terima. Masyarakat kira kan alhamdulillah mereka sudah terima saya dengan baik. Targetnya itu. Kalau orang yang membunuh 100 jiwa tadi targetnya ampunan Allah, bukan itu. Di hadis itu kan dijelaskan, dia akhirnya minta nasihat kepada orang alim, apa taubat saya masih diterima? Ya. Wa may yahulu bainar rajuli. Siapa yang menghalangi seorang dengan taubat? Tapi saran nasihat dari orang alim tadi dipakai. Intolik ila ardi kada wa kada. Pergi kamu meninggalkan negeri ini, pergilah kamu ke negeri ini, negeri itu. Kan tidak mudah orang meninggalkan, misalnya tinggalnya di sini di Tenabang dan sekitarnya, ma'isyahnya, pencariannya di situ. Tapi dari usaha yang tidak baik, disuruh pergi, udah pergi ke sana. Fa inna hunaka unasan ya'budunallah, di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Berarti kalau orang yang taubat yang asal dari lingkungan yang tidak baik harus dicabut, dipindahkan ke lingkungan yang baik. Kalau tidak ya bolak-balik aja lagi. Nah, narkoba, kemudian dibawa ke mana ini RSKO sebentar, pulang karena ketemu temannya balik lagi. Ya udah tinggalkan negerinya, itu baru bener. Berkumpul dengan orang-orang yang beribadah pada Allah. Wala tarja' ila ardik, jangan kembali ke negerimu, fa innaha ardusu, itu negeri yang tidak baik. Diberangkat di tengah jalan mati, tapi lebih dekat ke negeri yang dituju malaikat berbentuk manusia. Maksudnya buat pelajaran buat kita. Yang satu, yang malaikat rahmat katakan ja'a taiban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Dia datang dalam keadaan bertaubat, taiban, bertaubat, mukbilan biqalbih, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah. Kata malaikat rahmat. Malaikat anggap innahu lam ya'mal khairan qattu, dia kan belum melakukan kebaikan sama sekali. Lalu Allah kirim malaikat yang ketiga yang memutuskan perkara di antara dua malaikat tadi. Ukur aja, ternyata lebih dekat ke negeri yang dituju, dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, apa alasan malaikat rahmat tadi? Ja'a taiban, dia datang dalam keadaan bertaubat, mukbilan biqalbih, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah. Ini yang membuat dosanya diampuni oleh Allah, taubatnya diterima. Jadi bukan dia membangun masjid 10, bertobat bangun masjid 10, tapi karena manusia, bukan karena Allah. Jadi orang yang taubat karena, termasuk nih ikhlas, gara-gara menyingkirkan dahan yang mengganggu jalan orang, diterima amalnya oleh Allah, lalu diampuni oleh Allah. Baik, sampai dengan hadis ini, hadis 1682. Insyaallah nanti akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau masalah-masalah lain yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Ya, silakan Pak. Sholat wajib ada ustaz mengatakan bahwa bisa dikodok, jadi apa yang sudah sholat dulunya dikerjakan itu bisa dikodok itu ya. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa bisa dihapus dengan
Sunat. Ya, 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 baik. Yang saya tahu Nabi mengqadha salat itu begini ceritanya. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang sudah selesai, Nabi pulang ke Madinah. Sudah masuk waktu asar. Baru saja Nabi meletakkan senjata, Jibril datang. Kemudian, kamu sudah letakkan senjata wahai Muhammad? Iya. Kami malaikat belum. Lalu Jibril nunjuk-nunjuk ke arah timur, maksudnya ke arah Bani Quraidah. Akhirnya tuh Bani Quraidah memberontak. Nah, Nabi suruh para sahabat, ayo berangkat ke sana. Jangan ada yang sholat asar kecuali setelah sampai di sana. Kenapa? Karena bahaya nanti kalau dibiarkan. Kalau pemberontakannya itu meluas, nah kan nanti jadi mengatasinya susah. Nabi suruh para sahabat berangkat. Sampai di sana Umar ngedumel. Gara-gara mereka sholat saya mepet ya Rasul waktunya. Nabi katakan saya justru belum sholat asar. Pada waktu itu sudah masuk waktu maghrib. Lalu Nabi dan para sahabat pergi ke salah satu mata air. Kemudian berwudu, sholat asar dulu. Jadi mengqadha dulu. Baru sholat maghrib. Itu hadis sahih riwayat Muslim diantaranya. Jadi itu yang saya tahu sekali-kalinya Nabi mengqadha sholat. Yang lain-lain Nabi menjamak, bukan mengqadha. Nah, Nabi mengqadha kondisinya sangat emergensi tadi. Pemberontakan kalau dibiarkan kan bisa meluas. Atau mungkin kalau kita, naudzubillah, tapi kebakaran di kampung. Nggak mungkin kita sholat dulu, nanti api ke mana-mana. Begitu kali di kondisi begitu kita boleh mengqadha sholat, bukan tanpa sabab. Bukan tanpa sabab. Males tidur dari maghrib, isya, subuh, pagi-pagi dirapel tiga sholat. Nah ini yang saya tahu nggak ada contoh kayak gitu. Jadi kalau jamak ada buat musafir, jamak takdim, jamak takhir bisa. Tapi kalau qadha kejadian di zaman Rasul begitu aja. Apalagi karena dulu males waktu muda gitu ya. Ya. Nah iya itu dia dasarnya apa gitu. Nah, ya kalau yang saya tahu Rasul mengqadha sebabnya itu tadi karena keadaan yang sangat darurat. Kalau karena dulu males kemudian diqadha, dasarnya apa ini? Kalau ada hadis sahih ya saya ikut, saya taslim. Kalau ada hadis yang sahih. Ya maka sholat kan nggak boleh ditinggal. Nggak ada. Ya, sholat sakit aja disuruh sholat kan? Sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Fa ilam tastati', kalau nggak bisa fa qa'idan, duduk. Wa ilam tastati' fa 'alal jam, kalau tidak bisa ya berbaring. Wa illah kalau nggak bisa juga fa aumi iman, isyaratlah. Baik, silakan saudara. Kepada Ustaz, silakan. Ya. Seorang, nah kita kan nggak tahu itu duitnya dari mana. Jadi apakah beneran itu sesuatu yang dapat dari sesuatu yang halal atau enggak? Itu kan kita nggak tahu. Gimana itu buat ini? Buat kita. Iya. Saya contohkan deh. Ustadz buka warung kelontong. Apa kalau ada orang beli kita disuruh nanya, ayo duit dari mana nih? Enggak juga kan. Artinya inilah Pak, kalau dia ini ya dia yang dosa, kecuali udah tahu bandar narkoba gitu, maksudnya bandar narkoba terang-terangan hasil dari keuntungan tuh buat bangun masjid itu misalnya, ya udah kita tolong yang lain aja deh yang bersih. Tapi kalau yang enggak ya kita nggak disuruh untuk bertanya dari mana dia dapat. Ya dia yang dosa kalau innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah thayyib, Allah tidak terima kecuali yang thayyib gitu.
Ya, silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.